Di Maluku ada Banda Neira, tempat yang indah di dalam negeri. Text Live kembali hadir menyapa untuk mengedukasi dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat nih. Selamat datang ya di Text Live episode ke-141 bersama saya Zeanet Ariastika. Nah, kawan pajak, kali ini kita akan membahas pelaporan PPh pasal 21 atau 26 sesuai dengan ketentuan terbaru nih. Ketentuannya baru terbit di bulan lalu, tepatnya pada 22 Mei 2025, yakni Per 11 tahun 2025. Tentunya saya tidak sendiri, di sebelah saya sudah ada narasumber kita, penyuluh pajak ahli pertama, Mas Langgeng Dwi Santoso. Kebalik. Mas Dwi Langgeng Santoso. Baik, mohon maaf nih. Salam kenal Mas ya. Oke, siap Mbak Sanet. Apa kabar Mas hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Sanet. Sehat ya? Sehat. Oke, Mas Dwi Langgeng Santoso ya, benar ya? Siap, Dwi Langgeng Oke, Mas lebih nyaman dipanggil Mas Dwi, Mas Langgeng atau Mas Santoso? Langgeng saja. Oke, siap. Enak ya. Mas Langgeng. Oke nih Mas Langgeng. Tadi saya sempat baca Mas, hari ini adalah Hari Santai Sedunia. Hari santai. Hari santai. Beneran nih, tadi sempat baca di berita. Jadi walaupun materi kita hari ini cukup padat ya, cukup padat memang. berat ya, berat. Tapi kita bawakan dengan santai aja nih, biar kawan pajak pemirsa juga santai nih melihatnya, mungkin sambil rebahan, sambil ngopi, tapi tetap menyimak materi yang penuh manfaat. Oke Mas Langgeng, kita langsung aja ya Mas ke pertanyaan yang pertama. Kenapa sih kita masih harus bahas pelaporan PPh pasal 21 atau 26 ini? Kan ini bukan hal baru nih bagi para pemberi kerja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Zanet. Selamat sore kawan pajak semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di Text Live episode kali ini. Benar sekali, episode kali ini kita mengambil tema terkait dengan pelaporan PPh pasal 2126 di Kortex. Mengapa kita ambil materi atau tema ini? Ya, prinsipnya bahwa kan kita tahu bahwa semenjak aplikasi Kortex itu di launching kemarin di 1 Januari, maka pelaporan untuk PPh pasal 21 mulai masa Januari 2025 itu kan sudah menggunakan aplikasi Kortex. Gitu. Terus di lain sisi, bahwa tadi Mbak Sania di awal sudah menyampaikan bahwa ada ketentuan yang lebih detail ya, untuk menjelaskan terkait seperti apa pelaporan PPh pasal 2126 di Kortex, yaitu dengan terbitnya Per 11 tahun 2025. Nah, walaupun sebenarnya dalam Per 11 ini yang diatur bukan hanya khusus pasal 21, tapi semua jenis pajak, mau PPN, mau unifikasi, mau bea metre, ataupun mungkin SPT tahunan. Tapi rasanya kok nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin ketika misalnya dalam satu episode ini yang mungkin 30 menit nanti kita akan bersamai kawan pajak semuanya membahas semua SPT. Oleh karena itu kita memilih nanti fokus ke PPh pasal 21 dulu. Oke, memangnya seperti apa sih Mas pengaturan pelaporan PPh pasal 21 dalam Per 11 ini? Oke, terkait dengan pengaturan yang ada di Per 11 untuk 21 ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan atau lari dari halaman belakang, yaitu di ketentuan penutup. Bahwa diatur di ketentuan penutup Mbak Zanet itu di pasal 146, bahwa selama ini seperti kita tahu bahwa wajib pajak dalam melapor PPh pasal 21 itu dasar hukumnya adalah ketika mereka adalah instansi pemerintah, itu adalah Per 17 tahun 2021 yang diubah dengan Per 05 tahun 2024. Sedangkan untuk yang non IP ya, atau kita mungkin kita bicara swasta gitu kawan pajak semuanya, maka dasarnya adalah Per 02 tahun 2024 seperti itu. Nah, dalam pasal 146 ini dijelaskan bahwa dua ketentuan tersebut itu dicabut. Sehingga kan otomatis nggak berlaku nih kalau dicabut. Nah, sehingga ya tadi formulirnya nanti maka harus sesuai dengan Per 11.
terus juga nanti semangatnya untuk menyederhanakan aplikasi Kasih. seperti itu. Oke, ini dari para pembaca sepertinya sedikit mengeluh ya dengan suara Iya, narasumber coba kita. kita tes Boleh dulu ya. dibetulin dulu mungkin ya Mas. Oke. Berarti pemirsa ini pada menyimak ya. Iya. Suaranya kurang keluar nih suaranya. Iya, tes coba gimana? Coba sambil jalan aja. Sambil jalan ya, siap. baik. Nanti pemirsa bisa komentar ya kalau misal suaranya masih belum terdengar. Oke Mas, tadi kan Mas menyampaikan ya peraturan sebelumnya dicabut nih. Apakah artinya dalam peraturan Per 11 ini benar-benar baru Mas isinya? Oke, walaupun tadi kita bicara atau saya bicara per 02, per 05 ataupun kita bicara per 17 itu dicabut gitu ya. Terus bagaimana muatan materi yang ada di per 11? Ya prinsipnya bahwa ketika kita bicara konsep-konsep dasar PPH pasal 21 itu masih sama Mbak Zanet. Oke. Misalnya terkait seperti apa sih yang namanya fungsi SPT. Ya namanya SPT yang merupakan sarana untuk melaporkan atau mempertanggungjawabkan atas penghitungan pajak, atas pembuatan bukti potong, termasuk atas penyetoran pajak yang sudah dipotong. Berikutnya, kalau kita bicara pemotong, apa sih kewajibannya? Ya sama. Kewajibannya yaitu membuat bukti potong, terus kemudian menyampaikan bukti potong tersebut kepada pihak yang dipotong, terus yang terakhir adalah melaporkan dalam yang namanya SPT. Nah, yang gak menarik ini Mbak Zanet, di poin yang kedua tadi yaitu terkait dengan penyampaian bukti potong ke pihak yang dipotong. Bahwa kalau kita bicara atau kita baca dalam lampiran per 11 ini, bahwa penyampaian BUPOT dapat dilaksanakan melalui akun portal wajib pajak. Jadi BUPOT dapat disampaikan melalui akun portal WP. Nah, sedangkan kalau kita cermati dalam konteks Kortex, bahwa sekarang ini namanya bukti potong itu sudah bersifat prepopuler. Artinya ketika misalnya pemberi penghasilan, pemotong pajak itu membuat bukti potong atas nama katakan si A, maka setelah ditandatangani bukti potong itu tadi, maka secara otomatis itu nanti akan masuk ke akun dari si X tadi, si wajib pajak penerima penghasilan. Jadi sehingga sekarang mungkin kasarannya ya WP pemotong itu nggak perlu lagi untuk mengeprint itu kan, atau mencetak kemudian dikasih melalui email, WhatsApp dan sebagainya. Secara otomatis masuk ke portal ke WP portal ya Mas, bisa download sendiri. Benar. Oke, masih ada kesamaan lain Mas? Oke, berikutnya ya namanya bukti potong misalnya, ada pemotong sudah membuat bukti potong, ternyata di kemudian hari dia mengecek melihat ternyata ada yang salah, ya berarti masih bisa untuk dibetulkan. Atau berikutnya misalnya ternyata transaksinya nggak jadi atau batal, berarti bisa dibatalkan selama memenuhi syarat. Misalnya WP atau atas bukti potong tadi katakan belum dilaksanakan pemeriksaan atau bukti permulaan, termasuk juga belum diajukan keberatan. Itu untuk bukti potong. Dalam konsep SPT juga sama Mbak Zanet. Ketika wajib pajak awalnya sudah menyampaikan SPT, kemudian dirasa atas SPT-nya ada kesalahan, ya maka wajib pajak bisa membetulkan SPT tadi. Syaratnya sama, bahwa atas SPT tadi, atas masa pajak tadi belum dilaksanakan pemeriksaan atau bukti permulaan. Seperti itu. Oke. Masih ada Mas kesamaan lainnya? Oke, berikutnya sama lainnya terkait dengan kapan membuat bukti potong. Konsepnya sama. Selama pemberi penghasilan itu memberikan penghasilan kepada seseorang, dan katakan terutang 21 ya, kalau kita fokus 21, maka pemberi penghasilan tadi itu wajib yang namanya membuat bukti potong. Walaupun misalnya penerima penghasilan tadi katakan memiliki fasilitas, misalnya katakan dia penghasilannya di bawah PTKP misalnya, atau misalnya tarifnya katakan 0%, atau mereka ada SKB, atau mungkin PPh-nya nihil, atau mungkin misalnya ada fasilitas ditanggung pemerintah, termasuk terakhir misalnya memenuhi kriteria sesuai dengan P3B, tetap masih harus dibuat bukti potongnya selama ada penghasilan yang diberikan. Kecuali kalau tidak ada penghasilan yang diberikan,
ya berarti tidak perlu Tidak untuk perlu membuat ya. bukti potong. Oke, berarti tadi secara definisi ketentuan umum atau dasarnya masih sama ya Mas Sama, ya iya. sebenarnya. Terus yang membedakan itu sebenarnya apa Mas? Tapi sebelum menjawab, boleh Mas mungkin mic-nya Oh, masih ya? naikkan lagi Mas. Oke, kesini. Biar wajib pajak ini makin semangat dengerin suaranya Oke, Mas kesini ya. Langgeng. Oke, coba. Oke, sudah sepertinya. Oke. Atau mungkin mau di sebelah kanan Mas, di keren. Oh, di kanan coba. Oke, siap. Dan mungkin ini memang PR11 baru kali ini ya dibawakan Iya, di benar Text Live. Jadi mungkin banyak nih pemirsa yang ingin Oke, menyimak. sudah sepertinya, Mbak Sen. Oke, Oke, kita lanjut Mas. ya. Tadi Monggo. ya Mas, yang berbeda itu apa? Oke, ketika ada persamaan, tentunya kalau kita telisik lagi juga ada perbedaan. Bahwa yang membedakan, dan ini mungkin paling kentara, adalah terkait dengan yang namanya konsep pelaporan. Seperti apa Mas? Pelaporan? Bahwa kalau kita lihat ketentuan yang lama, bahwa di korteks, atau kita bicara sekarang ya korteks ini, bahwa kan tidak ada lagi yang namanya NPWP cabang. Iya kan? Betul. Artinya ketika misalnya dulu ada perusahaan pusat, katakan di Jakarta, dia memiliki cabang di masing-masing provinsi, katakan, maka ya mereka nanti harus melaporkan PPh pasal 21 di semua cabangnya. Semua cabangnya. Tapi sekarang dengan yang namanya NPWP cabang dihapus, gitu kan, maka pelaporan SPT PPh pasal 21 nanti maka hanya dilaksanakan oleh WP pusat tadi, Pusatnya. NPWP pusat. Nah, dampaknya pasti ada Iya. terkait dengan yang namanya pembuatan bukti potong. Mm. Ketika dulu membuat bukti potong, katakan cabang X misalnya, cabang A lah, maka ketika mereka membuat bukti potong, maka kan langsung dari akun si cabang tadi, Iya. iya kan? Tapi sekarang dengan konsep tadi bahwa si cabang tadi nggak memiliki NPWP, maka sekarang ketika membuat bukti potong, maka kita perlu data dari si pemberi penghasilan selain NPWP pusat, yaitu berupa NITKU cabang. Karena konsepnya bahwa yang dulu katakan NPWP cabang, itu sekarang diganti dengan NITKU. Jadi tetap nanti menggunakan akun pusat, tetapi nanti ada informasi tambahan berapa nomor NITKU-nya atas si pemotong tadi. Itu Mbak Sanet. Oke, secara administrasi lebih sederhana ya Mas, karena terpusat. Iya, jadi terpusat secara jadi satu gitu. jumlah yang dilaporkan pun jadinya cukup di pusat saja Iya, benar. tadi ya untuk pelaporan. Oke Mas, tadi untuk pelaporan ya. Sekarang pembuatan bukti potongnya dalam PR11 ini atau dalam korteks ini seperti apa Mas? Oke, bicara bukti potong, bahwa ya konsepnya sama. Satu bukti potong itu nanti untuk satu penerima, untuk satu kode objek pajak, dan untuk satu masa atau 1 tahun pajak. Pajak. Misalnya, katakan kantor ataupun mungkin saker, katakan memberikan penghasilan kepada 2 orang. Katakan ada kegiatan narasumber misalnya. Iya. Maka atas case tersebut nanti harus ada 2 bukti potong, nggak boleh 1. Mengapa? Karena penerima penghasilan itu Ada 2 ada ya. 2, katakan si A dan si B. Termasuk misalnya katakan orangnya satu orangnya sama itu ya. Iya. Tetapi atas penghasilan si A tadi katakan kode objeknya beda nih. Katakan ada yang terutang katakan dengan objek 100 misalnya, mungkin masa ataupun yang biasa, dan ada yang final. Kan beda nih Iya. kodenya ya. Maka atas case tersebut tetap si A tadi mendapatkan 2 bukti potong karena kode objek objeknya pajaknya beda. berbeda. Berikutnya lagi yang juga perlu kami sampaikan, yang cukup berbeda terkait nomor, ya kan, penomoran bukti potong. Namanya bukti potong kan pasti ada nomornya. Bahwa sekarang pengaturannya bukti potong pasal 21 itu nanti ada 9 digit. 9 dengan konsep 2 plus 7. Apa tuh Mas? Nah, 2 itu adalah menunjukkan yang namanya tahun pajak, sedangkan yang 7 itu nanti ya nomor urutnya. Nah, nomor urut ini nanti pada konsepnya bisa berupa angka, bisa berupa huruf, atau juga kombinasi angka dan huruf. Dan semuanya auto generate oleh sistem. Bedanya dengan dulu, kalau dulu juga sudah auto generate dengan konsep e-bupot, tetapi secara nomor atau secara penomoran itu agak panjang. panjang ya? Iya, karena ada informasi tahun pajak, ada informasi masa,
terus ada kode ya, kode ini kode misalnya final, tidak final dan sebagainya, terus baru nomor. Nah sekarang lebih simpel Lebih sih, singkat karena ya cuma tadi. 9. Jadi 9 digit saja. Oke Mas, mungkin bisa coba tukar mic dulu ya Mas, biar lebih keras. Oke, coba kita tukar lagi ya. Kalau masih nanti saya pegang aja nggak apa ya, coba kita tes terakhir aja. Takutnya kebablasan nyanyi Mas kalau di Wah, gini Mas. suara saya terlalu jelek untuk didengarkan kawan pajak Mbak Zainab. Yang penting ilmunya nih. Oke, boleh. Oke. Tadi Mas masih lanjut tentang bukti potong ya dalam konteks ini. Siap. Apalagi Mas informasi barunya? Nah, berikutnya ketika kita bicara tadi yang namanya per 11 itu melebur ataupun mungkin kita kita sebut mencabut itu ya, mencabut per 2 ataupun per 5, maka secara jenis bukti potong juga pasti menyesuaikan. Misalnya kalau kita bicara yang namanya katakan di per 2, jadi per 2 tahun 2024 itu adalah mengatur untuk bukti potong atau pelaporan yang non satker, artinya untuk WPWP umum, WPWP swasta gitu ya. Bahwa dulu bukti potong yang mereka buat itu setidaknya ada 1721 Romawi 6, Romawi 7, Romawi 8 dan A1. Nah, Romawi 6 itu untuk yang non final ataupun yang pasal 26, sedangkan Romawi 7 itu yang final, 8 itu yang bulanan, sedangkan A1 adalah untuk pegawai tetap atau pensiunan di masa pajak terakhir. Sedangkan kalau kita bicara per 05 itu ada 1721 A1, A2, A3, B1 dan 26. Ya A1 sama kayak tadi tapi penerima adalah bukan PNS TNI Polri. Sedangkan kalau PNS TNI Polri adalah A2. A3 apa? A3 adalah untuk yang kategori bulanan. Sedangkan yang B1 adalah untuk yang sifatnya final dan non final. Terus ada yang 26 misalnya untuk bukti potong pasal 26 ketika penerima penghasilan adalah merupakan orang luar negeri wajib pajak luar negeri ya. Orang pribadi wajib pajak luar negeri, seperti itu. Sekarang di per 11-nya nih seperti apa? Di per 11 ini setidaknya nanti ada 4 Mbak Zainab ya. Pertama ada BP yang namanya BPA1. Samalah BPA1 ya, untuk pegawai tetap atau pensiunan, tetapi mereka adalah bukan PNS TNI Polri dan atas masa pajak terakhir. Ya kan? Terus A2 ya berarti untuk yang PNS TNI Polri, BP21 ya berarti tadi untuk yang final dan yang non final, dan terakhir adalah BP26 seperti itu. Berarti di per 11 ini untuk bukti potong lebih ringkas ya Mas? Ya lebih ringkas karena cuma prisma ada 4 ada 4 jenis ya. Benar. 4 jenis. Nah, tambahan boleh saya tambahkan? Oke. Selain ini teman-teman atau kawan pajak semuanya, bahwa juga dalam per 11 ini juga ada semacam kayak penegasan itu. Penegasan misalnya selama ini banyak pertanyaan itu ya. Misalnya ada case, katakan si A seorang PNS gitu kan, terus dia katakan mendapatkan penghasilan yang sumbernya dari non APBN atau yang pemotongnya katakan selain instansi pemerintah. Pertanyaannya, bukti potongnya nanti katakan A1 atau A2. Nah, maka di per 11 ini sudah dikelirkan, jelaskanlah gamblang bahwa bisa menggunakan A2, tetap A2. Jadi mengikatnya bukan ke sumbernya tetapi ke subjeknya, siapa penerimanya. Jadi tetap menggunakan A2 ya Mas? Benar banget. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga diatur dalam per 11 ini, ada kalanya namanya pemberi penghasilan. Itu nanti memotong PPh atas penerima penghasilan. Nanti ada yang jenis atau yang fasilitas PPh-nya itu DTP, ada yang non DTP. DTP itu ditanggung pemerintah. Ya? Nah, sebenarnya konsep ini atau pengaturan ini secara konsep ya, itu sudah diatur juga dalam P05 yang pada intinya bahwa harus dipisah mana yang DTP dan mana yang non DTP. Lalu bedanya apa? Bedanya bahwa di per 11 ini ada satu tambahan kewajiban bagi pemotong, yaitu yang namanya membuat semacam
laporan rekapitulasi. Oke. Jadi merekap katakan atas penghasilan si A, berapa penghasilan total semuanya, berapa yang atas katakan DTP berapa, atas yang non DTP berapa, termasuk berapa total PPh DTP dan non DTP berapa. Jadi semacam pertanggungjawaban atas penghitungannya. Dulu nggak diatur. Dulu tidak Nanti aturan diatur. baru benar. Oke, jadi akan lebih jelas ya Mas ya Benar banget, perhitungannya lebih yang jelas. dilaporkan kepada DJP seperti itu Yes, ya Mas termasuk ya. kami juga bisa ngecek nanti, oh ini loh dasarnya atau seperti ini loh penghitungannya Oke. gitu. Jadi ada rekapitulasinya. Yes, rekapitulasi. Oke Mas. Tadi kan kita udah bahas formulir membahas bukti Bukti potong, potong, ya. Yang belum nah. kita bahas ini formulir SPT-nya. SPT-nya, Ini ya kan? seperti apa Mas? Oke, Dalam konteks? konsepnya sama. Setelah membuat bukti potong, kan harus dituangkan atau dilaporkan, dipertanggungjawabkan dalam SPT. Oke. Bicara format sekarang, kita coba mulai dari format yang dulu ya. Katakan kalau Ya. kita bicara untuk yang non instansi pemerintah, ada PR2. Maka kalau kita lihat PR2, namanya SPT, itu ada induk sama. Terus berikutnya dalam pilihan 1 atau Romawi 1 itu nanti adalah untuk yang kategori pegawai tetap atau pensiunan. Oke. Terus yang Romawi 2 itu nanti untuk yang non final, Romawi 3 itu yang final, Romawi 4 itu nanti untuk pelunasan. Itu nanti bisa dalam bentuk SSP, surat setoran pajak atau bukti pemindah bukuan. Romawi 5 adalah untuk biaya. Sedangkan kalau kita lihat dalam Per 05 yang untuk instansi pemerintah itu ada induk sama, terus ada Romawi A itu nanti untuk yang pegawai tetap atau pensiunan, terus Romawi huruf B itu ya untuk yang final, non final Ya. dan pasal 26, terus ada juga daftar pelunasan pajaknya tadi bisa SSP ataupun bukti pemindah bukuan. Atau mungkin kalau Satker ada juga SP2D bisa dari tiga kategori itu. Itu yang lalu ya. Yang Mas, di Per lalu, nah, yang Sekarang lalu yang dicabut kini. tadi. Nah, yang kini yang masih Per 11. sekarang dalam Per 11 ini induk masih ada. Jadi semua SPT pasti ada Pasti, induknya. Berikutnya ada L1A. L1A itu adalah daftar pemotongan bulanan selain masa pajak terakhir. Oke, L1A. Iya, 1A adalah pemotongan bulanan selain masa pajak terakhir, di mana biasanya rumusnya menggunakan rumus TER, Oke, ya kan, ya. tarif efektif Rata-rata. rata-rata. Berikutnya ada L1B, yaitu ketika tadi penerima tadi atas pemotongan tadi yaitu untuk masa pajak terakhir, maka nanti masuk ke L1B. Sedangkan ada juga yaitu L2, dan nanti adalah untuk 1 tahun pajak, bagian tahun pajak yang diterima tadi oleh pegawai ataupun pensiunan tadi, di mana tadi outputnya nanti atau produknya nanti bisa A1 atau A2 tergantung subjeknya tadi, apakah dia PNS TNI Polri atau selain PNS TNI Polri. Sedangkan yang terakhir ada L3, tentunya ya selain A1 A2 tadi ya, berarti nanti yang atas tadi BP21 ya kan rekap tadi bisa atas final dan non final dan yang untuk pasal 26. Oke, jadi di formulirnya pun ini secara istilah atau penyebutan lebih Ya, lebih ringkas lebih ya, Mas, ringkas lebih kan cuma ringkas. bisa 1, 2, 3 Iya, ada gitu. induk, terus tadi ada L1A, L1A, 1B, 1B, 2 L2 dan 3. 3. Oke, Mas. Tadi udah bahas formulir SPT-nya sekarang, Mas. Ini ada pertanyaan juga nih. Kalau ada perbedaan penghitungan pajak nih, Mas, antara aplikasi internal yang digunakan wajib pajak atau aplikasi eksternal mereka ya, Mas, dengan hitungan di Cortex ini bagaimana, Mas? Oke, Mbak Zanet dan kawan pajak, ini case ini ataupun mungkin isu permasalahan ini mungkin pernah ya dialami oleh para kawan pajak, di mana ketika mereka katakan membuat bukti potong dan nanti muncul PPh 21 yang muncul di Cortex itu beda dengan hasil hitungan dari wajib pajak. Iya. Entah mereka menggunakan aplikasi internal sendiri atau mungkin menggunakan aplikasi eksternal yang mungkin diwajibkan ya. Jadi misalnya kalau teman-teman Satker itu wajib nih menggunakan katakan web gaji misalnya, di mana biasanya ada perbedaan nominal pajaknya. Tapi biasanya perbedaannya pun itu nggak banyak, hanya Rp1 Mbak gitu ya. Nah, tapi Itu cuma Rp1 pun gitu ya. jadi masalah nih, Mas. Iya. Kenapa beda? Kira-kira kenapa beda ya? Nah, ternyata jawabannya adalah bahwa dalam konteks atau kalau kita bicara Cortex itu bahwa kita bicara yang namanya metode atau konsep pembulatan. Oke. Pembulatan dalam Cortex itu konsepnya adalah pembulatan rupiah penuh, tapi misalnya jika katakan nanti ada koma gitu ya, artinya katakan koma 0 berapa dari berapa, nanti ada beda perlakuan. Oke.
Kalau dulu itu sebelum per 11 kita kan ini ya, ada dasar yaitu cukup lama Mbak Zanet, ada SE 22 tahun 90. Udah Gitu lama kan? sekali ya, Ya, Mas, bahwa ya. konsepnya pembulatan tetap rupiah penuh, tapi ketika ada koma itu nanti turun ke bawah. Oke. Nah, tapi sekarang dalam korteks itu nanti ada batasannya. Batasannya adalah bahwa ketika ada koma, katakan tadi komanya tadi katakan kurang dari 0,5, maka nanti ke bawah. Ketika 0,5 atau ke atas gitu ya, di atasnya lebihnya itu bisa 0,6, 0,7 gitu ya, maka nanti ke atas. Contohnya misalnya nih, Mas. ini saya ambil persis angkanya ya. Ya. Di lampiran ada angka katakan 10.500.100 rupiah, 49. Oke. Maka ketika dibulatkan, maka nanti menjadi 10.500.100. Rupiah. Yes. Oke. Beda konteks misalnya, ketika ada pajak terutang atau DPP katakan 10.500.000 rupiah 100,50. Maka dalam konteks nanti munculnya adalah 10.500.101. Oke, Karena ke sudah atas tadi 0,5 menjadi ke atas penuh, jadi 1 rupiah. 0, menjadi tadi 101 itu Mbak Zanet. Itu yang membedakan. Tapi harapannya juga kawan pajak bahwa dengan adanya per 11 sudah terbit, artinya sudah ada payung hukum kepastian bagi wajib pajak untuk konsep pembulatan. Harusnya setelah per ini terbit, maka wajib pajak tidak salah lagi dalam melaksanakan pembulatan. Baik di aplikasi internal mereka ataupun mungkin aplikasi-aplikasi yang harus digunakan dari pihak eksternal. Oke. Ini tadi sebenarnya pembulatan secara sistem dari awal tahun sudah. Iya benar, dari awal tahun di Cortex memang sudah menggunakan konsep yang ke atas tadi. Oleh karena itu ada masalah. Kalau tidak kan harusnya nggak ada masalah gitu kan. Menjadi masalah karena beda tadi gitu. Oke, Mas. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Di per 11 ini diatur juga nggak terkait pembuatan bukti potong sebelum Cortex nih, sebelum Cortex yang dulu Iya, ya. sebelum Cortex tapi ya, masih oke. harus dibuat sekarang, Mas. Oke. Kalau kita bicara proses bisnis wajib pajak, sangat mungkin ya terjadi transaksi di mana misalnya wajib pajak belum membuat bukti potong ataupun salah membuat bukti potong ataupun misalnya batal bukti potongnya atas periode katakan sebelum 2025, katakan di Desember 2024 ataupun sebelumnya. Pasti ada lah, gitu kan. Itu hal yang normal ya, karena sangat mungkin sekali. Oleh karena itu juga diatur dalam pasal 11 ini Mbak Zanet. Diaturnya itu nanti ada di pasal 130. Bahwa konsepnya, ya benar, oke. Di 130. Konsep pengaturannya jelas bahwa atas transaksi-transaksi yang katakan tadi sudah terjadi dan ada kesalahan, ada pembatalan apapun itu, maka kan harus dibuat bukti potong yang baru gitu ya, atau itu entah tadi berupa pembatalan atau berupa katakan tadi pembetulan. Nah, rumahnya apa? Apakah Cortex? Ternyata bukan. Rumahnya adalah masih aplikasi yang lama. Kalau biasa kami menyebutnya itu aplikasi legasi. Iya. Jadi ya ketika teman-teman katakan non-IP, swasta itu ya, maka menggunakan e-Bupot 21. Sedangkan ketika pemotong tadi ada merupakan instansi pemerintah, maka menggunakan e-Bupot instansi pemerintah yang pasal 21. Seperti itu. Nah, berikutnya yang menarik juga gini Mbak Zanet. Ada kalanya bahwa dari yang namanya pembetulan tadi ya, jadi kita asumsikan bahwa WP sudah melapor di tahun 2024 sampai dengan Desember misalnya. Terus kemudian dia melakukan pembetulan. Ternyata atas pembetulan tadi, ternyata menjadi lebih setor atau lebih bayar. Maka secara konsep bahwa itu nanti berhak atau bisa untuk dikompensasi. Sama lah, nama hak wajib pajak nggak boleh atau nggak boleh dikompensasi, tetap bisa untuk dikompensasi. Pengaturannya bahwa atas kompensasi atau atas lebih tadi di masa Desember 2024 dan sebelumnya itu nanti normal tadi ya bisa dikompen ke masa berikutnya. Ini normal tadi sebenarnya ya, norma aturan normalnya defaultnya seperti itu. Terus berikutnya, apabila katakan tadi lebih tadi atau kompen tadi katakan awalnya atau muasalnya sebelum Desember katakan di masa Agustus, maka WP nanti harus melakukan kompensasi sampai ke masa Desember. Jadi harus dimentokkan sampai dengan Desember 2024.
tapi itu nggak harus urut ya Nah, Mas? tetapi itu bisa tanpa berurutan. Oke. Artinya bisa saja katakan dari Agustus ada LB tadi, kebetulan itu nanti bisa langsung kompen ke masa Desember 2024. Tidak harus ke November, September, Oktober, November. Bisa tanpa berurutan. Jadi yang penting nanti harus dimentokkan ke Desember dulu ya. 2024. Nah, setelah mentok ke Desember, baru ada pengaturan lainnya lagi. Oke. Atas masa Desember tadi, katakan atas pembetulan tadi, maka itu nanti juga bisa atau berhak dikompensasi ke masa pajak berikutnya, dan sama itu tanpa harus berurutan. Benar banget. Misal baru tahunnya tahun ini di bulan Mei ya Mas ya. Dulu ada bulan Agustus misal tahun lalu ke Desember dulu, iya. Kemudian Desember bisa langsung ke masa ini ya. Iya bisa. Nah, pengaturannya gini. Yang penting ke Desember dulu. Gitu nah, ya? yang penting Desember baru nanti masa pajak berikutnya. Nah, menariknya gini sekaligus nanti jadi nih kawan pajak. Ini menarik bahwa kalau nanti kawan pajak memperhatikan yang namanya mungkin di lampirannya bahwa ada contoh nih. Ketika misalnya ada LB, seperti apa sih kompennya gitu ya. Bahwa kompennya tadi bahwa konsep tidak urut tadi gitu ya. Ternyata di aplikasi diterjemahkan bahwa itu nanti kompennya nanti akan lari ke SPT masa berikutnya, tetapi yang belum disampaikan, Mbak. Oke. Jadi contohnya misalnya tadi katakan ada Desember, gitu kan, LB, kemudian katakan ini periode Juni, WP katakan sudah melapor Januari, Februari, Maret, April, Ya. April ini ya, kemudian dia ingin melapor di Juni, gitu ya, atas masa Mei. Maka ketika LB tadi katakan sudah disampaikan, maka nanti atas nilai LB tadi masuknya bukan ke Januari, tapi nanti masuknya ke Mei. Ya kan, masa Mei yang dilaporkan di Juni. Seperti itu. Mas. Jadi itu konsep baru juga ya dalam pasal 21. Ini ada pertanyaan, maaf nih Mas, ada pertanyaan penting lagi nih Mas ya. Oke. Kalau saya baca kan tadi Per 11 itu berlaku sejak diundangkan. Benar banget, 22 Mei ya, tadi exactly. Ya, 2025. Berarti dari Januari sejak berlakunya Kortex sampai dengan peraturan itu terbit, ada kekosongan hukum nih Mas. Ini bagaimana? Ya, kalau kita mungkin secara awam mungkin iya gitu ya. Loh, ini kan aturan mulai 22 Mei. Terus juga kalau kita lihat di masa berlakunya, ternyata bukan disebutkan mulai 1 Januari sejak Kortex, tapi disebutnya sejak diundangkan. Tapi jangan lupa, kalau kawan pajak memperhatikan, itu ada di pasal 143. Di situ ada ketentuan peralihan, teman-teman, bahwa di situ disebutkan bahwa konsepnya segala macam bentuk dokumen perpajakan sehubungan dengan pelaporan ya, pelaporan pajak. Jadi, pajak ini sebenarnya kita nggak hanya fokus 21, tapi bisa juga PPN, bea marga dan sebagainya. Karena jangan lupa tadi, PER ini adalah PER untuk semua SPT itu ya. Tapi karena sore ini kita fokus 21, maka kita fokus 21 saja. Jadi katakan bentuk dan dokumen perpajakan sehubungan dengan pelaporan PPh pasal 21. Dalam rangka pelaksanaan Kortex, atau mungkin kita bicara sistem informasi administrasi per sistem inti administrasi perpajakan yang mulai dari masa Januari sampai dengan sekarang, atau bisa juga atas bagian tahun pajak setelah Desember, ya berarti kan pasti Januari kan? Ya kan? Atau untuk tahun pajak 2025 yang tadi sejak 1 Januari sebelum PER ini berlaku, maka dianggap memenuhi ketentuan perpajakan. Ya, artinya sah atas dokumen yang terbit. Dokumen pelaporan itu dianggap sah. Jadi nggak usah khawatir. Wajib pajak nih. Gimana nih Januari sampai Mei udah bikin, gimana statusnya? Ternyata dianggap memenuhi ketentuan tadi ya Mas. Benar banget Mbak Sanet. Oke Mas, ini saya mau pantun dulu sebentar. Lemari rapuh dimakan rayap. Cakep. Biasanya karena tempatnya lembab. Ayo yang mau tanya, silakan ayo bersiap. Mas Langgeng siap menjawab. Oke, ternyata ada banyak nih Mas di kolom chat pertanyaan dari wajib pajak. Nah, kita ambil beberapa saja ya Mas. Iya. Sudah menunjukkan udah 36 menit Nggak ternyata. apa-apa, kita lebih nggak apa ya. Mungkin kita ada korting sampai 45 lah mungkin nanti, nggak apa ya. Ini pertanyaan dari viewer nih. Yang pertama dari Senja 2396. Kapan bayar PPh 21 dan kapan lapornya?
apakah ada perubahan di Per 11 ini? Nah, silakan Oke, Mas baik. Langgeng. Kalau misalnya kawan pajak membaca Per 11 ini secara utuh itu ya, dari pasal 1 ke pasal terakhir, memang untuk PP 21 ini atau untuk lainnya itu tidak diatur nih. Kapan misalnya wajib pajak terakhir kali membayar ataupun kapan jatuh temponya, termasuk dengan pelaporannya. Mengapa nggak diatur? Ya karena prinsipnya bahwa pengaturan hal tersebut itu sudah diatur di PMK 81, Pak. PMK 81 tahun 2024. Ya intinya bahwa kalau misalnya pembayaran pajak, misalnya kita bicara masa pajak Juni, ya maka nanti maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Berarti 15 Juli. Tapi untuk pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. Berarti katakan tanggal 20 Juli itu nanti. Juli kan? Iya kan? Juli tahun 2025 untuk masa Juni. Itu diaturnya di PMK 81. Jadi bukan di Per ini ya Mas, tapi ya, diatur benar. di Aturnya di PMK. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Yang mana nih dari tim nih? Oke. Dari @pauji. Aduh. Banyak banget ini ada berapa tuh? Ini ada 1 2 3. Lama nih hitungnya. Langsung ke pertanyaan. Kompensasi itu tidak harus urut ya Mas, termasuk yang dari 2024. Seperti apa sih mekanisme kompensasi yang sesungguhnya? Nah, mungkin bisa dibahas lagi Mas, tadi walaupun sudah sempat disinggung. Nah tadi, ya. Benar Mbak Zanet, tadi sudah sedikit saya singgung terkait kompensasi tadi, bahwa konsepnya WP ketika ada LB kan maka berhak untuk melakukan kompensasi. Terus konsep kompensasi kan itu tidak harus berurutan seperti itu. Nah itu sebenarnya kalau misalnya di kawan pajak mau detail lebih memahami, itu nanti bisa melihat di lampiran di contoh kasus 12, 13, dan 14. Nah, saya di sini akan coba menyampaikan kawan pajak, dan mungkin agak penting itu ya, menurut saya, terkait dengan ketika ada yang namanya tadi bahwa atas transaksi di tahun 2024 ternyata atas pembetulan tadi misalnya, itu nanti maka ada kemungkinan katakan yang awalnya LB, kita bicara awalnya LB, ada kemungkinan nanti setelah dibetulkan LB-nya akan bertambah, lebih besar. Iya kan, lebih besar, atau ada kemungkinan juga LB-nya lebih kecil. Nah, saya akan mencoba menyampaikan pertama, ketika LB-nya itu menjadi lebih besar. Itu nanti bisa dilihat di contoh kasus nomor 13. Saya sambil lihat di lampiran Nah, ya di lampiran. Ini saya sambil baca ya supaya nanti angkanya bisa sama persis ya. Jadi misalnya kalau kita baca di lampiran yang contoh kasus 13 di lampiran A, bahwa katakan ada WP di Desember normal gitu ya. Katakan ada LB 100 juta. Kemudian LB November itu katakan ada 15 juta. Berikutnya di masa Januari ternyata WP tersebut sudah melakukan pelaporan katakan. Ya, sehingga katakan tadi ada bupot yang dibuat mereka senilai 60 juta. Nah, kemudian di masa Februari atau di bulan Februari ya, ternyata WP menemukan data bahwa seharusnya LB saya itu yang tadi harusnya 100 itu harusnya 130. Nah, seperti apa konsep atau mekanisme pelaporan di Kortex ataupun mungkin nanti untuk periode Desembernya tadi? Bahwa jawabannya adalah seperti ini kawan pajak. Di LB Desember normal tadi harusnya 115. Harusnya 115. Ya, makanya kan 100 di Desember ditambah 15 di November. Jadi ada 115. Berikutnya Januari tadi WP katakan ada bukti potong senilai 60 juta. Jadi ketika tadi WP melapor Januari, harusnya nanti akan ada LB senilai 55. 115 dikurangi 60. Nah kemudian ternyata tadi WP kan menemukan data. Ya berarti kan WP harus melaporkan SPT di pembetulan di Desember. Ya kan? Desember tadi ternyata ada tambahan lebih bayar senilai 30 juta. Nah, atas 30 juta tadi, sama di konsep yang awalnya di pasal 130 tadi, itu nanti maka yang hanya 30 juta saja, itu nanti yang akan dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Tadi pengaturannya jelas. Ketika misalnya tadi katakan,
WP katakan sudah melapor di Januari. Ya maka atas 30 juta tadi yang nggak bisa untuk dikompen ke Januari. Ya kan? Terus ke Nah, terusnya kemana? Ya di pengaturannya bahwa kompensasi nanti ke masa pajak yang belum dilapor. Oke. Jadi kalau misalnya WP melapor di Februari, kata belum tadi ya. melapor, maka masuk ke Februari. Tinggal di bawah tadi lebihnya Yes, berapa benar ya, banget. Mas ya? Pun sebaliknya misalnya ketika WP sudah melapor di Februari, Maret, katakan ya April, katakan mau lapor sekarang di Mei, ya maka atas LB 30 tadi ya akan terkompen ke Mei. Oke. Artinya masa pajak normal yang belum dilapor. Tadi kalau kasusnya lebih ya, Mas. Iya, ya? itu katanya lebih. Ada kalau kasusnya Nah, jadi lebih berikutnya, kecil nih. ternyata ada case juga yang menarik dalam lampiran itu gitu ya. Bahwa ada kalanya bahwa wajib pajak setelah melakukan pembetulan tadi katakan di Desember, maka ada LB yang menjadi lebih kecil. Contohnya, katakan di Desember ada LB 25 juta. Terus di Januari ada KB atau bukti potong katakan 8 juta. Terus di Februari, di masa Februari, sama kayak tadi case-nya, WP menemukan data nih, bahwa harusnya di Desember tadi, dia hanya LB 10 juta. Jadi Maka, kurang ya kan menjadikan kurang gitu kan. Maka dalam ketentuan di lampiran ini, wajib pajak itu diberikan opsi oleh DJP. Apa opsinya? Opsi pertama, tentunya atas kurang bayar tadi, atas selisih tadi yang seperti kurang bayar, itu nanti bisa dilunasi oleh wajib pajak di masa Desember. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, bahwa juga DJP menyediakan opsi berikutnya bahwa wajib pajak tadi bisa untuk membuat tambahan bukti potong. Katakan tadi Februari belum dilapor, data ditemukan di Februari, maka membuat bukti potong di Februari dengan kode nanti 21138, yaitu penjelasannya adalah penyesuaian nilai kompensasi dari masa pajak sebelumnya. Bukti potong khusus ya. Iya, betul. Nah, ternyata dikatakan WP tadi memilih yang ini nih, gitu ya, memilih yang 21138. Terus tadi kemudian katakan di Februari, WP tadi katakan ada bukti potong normal ya, normalnya ya, katakan ada 7 juta. Gitu kan? Nah, lalu sehingga seperti apa? Ya sehingga berarti LB di Desember tadi akan menjadi 25 kan normalnya. Terus di normal Januari berarti kan ada LB 17, ya kan? Karena 25 dikurangi KB tadi yang 8. Ya kan? Terus berikutnya di Desember tadi WP melakukan pembetulan yang 15. Sehingga ketika di Februari tadi, ketika WP membuat bukti potong tambahan 15 tadi, maka statusnya nanti adalah tinggal KB 5 juta. Seperti itu. Oke, mungkin bagi yang belum kebayang nih dalam satu kali penjelasannya Mas Langgeng tadi ya, bisa sambil lihat lampiran, karena nanti teks live ini juga masih bisa dilihat rekamannya di IG Ditjen Pajak RI. Nah, mungkin sepertinya masih ada pertanyaan, masih boleh dijawab? Jawab aja nggak apa-apa. Atau sudah cukup? Oke, mohon maaf Satu nih. lagi ya, satu aja Mas Lintang, misal atau teman-teman operator nggak apa-apa ya. Oke, boleh satu lagi ya. Iya, Mohon lagi maaf semangat nih. ini Mbak Zana soalnya ini ya. Mohon maaf nih bagi kawan pajak yang belum terjawab ya pertanyaannya, hanya cukup satu. Ini SP2D sebenarnya menarik Mbak Oke, Zana. oke Mbak Nurul Istiana. Bagaimana bikin e-bupot PPh 21 dari SP2D? Nah, Silakan, sebelum kita bicara cara pembuatannya, saya akan mencoba menjelaskan teman-teman ya, karena ini biasanya kawan pajak banyak pertanyaan dari teman-teman satker ya terkait dengan untuk SP2D ini ya. Bahwa dalam konteks ini seperti kita sampaikan tadi bahwa formulir itu kan merupakan apa ya, satu itu ya, baik oleh WP instansi pemerintah atau WP untuk non instansi pemerintah. Nah, kalau kita perhatikan di Indo itu nomor 3 ada yang namanya pembayaran dari SP2D. Sebenarnya apa sih maksud SP2D itu ya? SP2D itu pada prinsipnya adalah, kalau kepanjangannya itu ya, surat apa Mbak Janet? Perintah pencairan dana. Ini ya. Berarti kalau kita bicara surat perintah pencairan dana, berarti WP yang relate itu yang pasti adalah WP instansi pemerintah. Artinya WP swasta nggak mungkin ada istilah SP2D. Tetapi
kalau kita nanti baca di lampiran, SP2D itu nanti tidak untuk semua instansi pemerintah. Jadi SP2D nanti yang masuk di nomor 3 tadi adalah ketika ada pembayaran SP2D yang dilaksanakan oleh satker instansi pemerintah pusat. Hanya pusat. Jadi misalnya kalau kita bicara ada satker katakan di daerah nih, SKP di daerah, dia bayar dengan SP2D, pasal 21 misalnya, maka itu nanti tidak masuk ke yang nomor 3. Jadi khusus SP2D yang dari pemerintah pusat saja. Kalau cara membuat ya sama, tergantung tadi jenis penghasilan atau jenis BP apa yang mau dibuat. Apakah atas SP2D tadi katakan atas pembayaran gaji? Ya kalau gaji berarti nanti kan membuat yang bulanan. Oh misalnya atas honor, ya berarti tinggal buat BP 21 kan gitu. Dan seterusnya sama kayak tadi Mbak Zanet. Oke, sekian kalau pajak sudah terjawab semoga ya. Karena kalau nggak dibatasi mungkin Mas Langgeng pengen menjawab sampai subuh. Kayak nggak ada remnya nih. Oke, nanti kalau masih ada pertanyaan, kawan pajak bisa menghubungi kontak center DJP di Kering Pajak maupun berkonsultasi ke KPP terdekat. Oke, terima kasih kawan pajak yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Nggak lengkap kalau tanpa pantun ya menutupnya. Siap. Boleh bantu cakepnya teman-teman di belakang layar? Belum. Tiara Liodra Mahalini. Cakep. Cakep, ya kan? Itu nama penyanyi wanita. Saya Zanet dan saya Langgeng. Pamit undur diri. Sampai jumpa di Text Live berikutnya. Dan mari bersama kita wujudkan pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.